organik ternyata punya serat yang lebih lembut dibandingkan dengan ayam biasa. Selain itu, karena kandungan airnya juga lebih sedikit, jadi tekstur dagingnya lebih kenyal dan lebih empuk. Ternyata kolang-kaling juga memiliki sifat yang dingin sehingga dapat meredakan radang lambung bagi Anda penderita MA. Selamat pagi sahabat Ragam, sudah sarapan? Belum? Aduh, sarapan dulu dong sahabat. Sarapan adalah cara kita mengisi energi tubuh sebagai modal untuk beraktivitas. Bayang dong kalau nggak sarapan, segala aktivitas kita selanjutnya pasti nggak maksimal. Jadi jangan sepelekan sarapan pagi ya sahabat. Nah, sarapan memanglah penting, tapi ada baiknya pilih jenis makanan sehat dan bergizi tinggi. Makanan organik tentunya cocok banget ya sahabat. Jadi pingin tahu nih, makanan organik itu apa sih? Sahabat, makanan organik adalah makanan yang diproduksi tanpa sedikit pun menggunakan bahan sintetis modern atau pupuk kimia. Jadi ketika dikonsumsi, tidak meninggalkan residu berbahaya dalam tubuh kita. Sayur dan buah organik sekarang mulai banyak dijumpai di pasaran. Maklum saja, kesadaran orang untuk bergaya hidup sehat kini semakin meningkat. Nah, kalau produk hewan organik kira-kira apa saja ya? Tuh, lihat sahabat, ikan apa coba? Ya, benar, namanya ikan nila. Nila aslinya adalah ikan air tawar yang berasal dari benua Afrika. Pertumbuhannya relatif cepat dan mampu beradaptasi dengan baik di Indonesia. Sekilas, ikan nila yang ada di sini tak istimewa, tapi sebenarnya beda karena perawatannya dilakukan secara khusus. Pakannya tidak menggunakan pelet karena diganti dengan ganggang azolla. Untuk mencegah penyakit, kolam diberi tanaman eceng gondok yang berfungsi menyerap racun akibat kotoran ikan dan sisa pakan yang menumpuk. Dampaknya, ikan menjadi sehat dan bebas bahan kimia. Namanya saja ikan nila organik. Pertumbuhan nila organik tentunya tidak secepat nila biasa. Tapi soal rasa, juara deh sahabat. Nila organik tidak berbau tanah, tekstur dagingnya kenyal, empuk, dan lebih enak. Duh, nggak sabar deh pingin icip-icip nila organiknya. Langsung aja kita masak sate nila organik ala Nila Nyengir Resto. Bahan untuk membuat bumbu satenya yaitu bumbu kacang, bawang goreng, cabai yang telah diblender, acar, kecap manis, dan 2 buah jeruk nipis. Bersihkan ikan nila terlebih dahulu, pisahkan bagian kepala dan badannya, kemudian belah bagian badan ikan, potong menjadi beberapa bagian besar dan kecil. Ternyata menusuknya tak sembarang loh, harus disesuaikan agar tampilannya menarik. Ya sahabat, keunggulan lain dari ikan nila organik nih bisa diolah menjadi sate karena tekstur daging yang lebih kenyal, nggak bau tanah dan nggak bau amis. Nah selain itu, cara menusuknya juga nggak sembarangan nih, kulitnya ini harus sejajar, jadi pada saat proses pembakaran terbakar sempurna ya Bu ya? Betul. Ya, lanjut ya. Makan muncul nih. Nasi mana ya nasi? Aduh, beneran enak deh nilainya. Dadah. Gurihnya terasa beda, dagingnya juga lebih kenyal berpadu dengan rasa pedas manis. Juara! Kira-kira kandungan apa aja ya dalam nila organik yang bermanfaat bagi kita? Ikan nila organik itu kandungan seleniumnya yang sangat tinggi. Kemudian juga dia punya omega 3 dan omega 6 yang cukup baik dan sangat baik untuk mencegah kanker prostat.
Sahabat, ikan nila selain mudah didapat juga mengandung vitamin B12 yang mampu meningkatkan imun tubuh anak. Apalagi ikan yang bebas kimia atau organik. Maklum saja, masa pertumbuhan anak adalah masa yang sangat penting. Asupan makanan anak tentunya harus yang terbaik dan juga sehat. Nah, resep tim ikan nila organik ala Raga Manfaat tentunya layak disimak. Buatnya mudah. Siapkan seekor nila segar dengan jahe, daun bawang, daun ketumbar, bawang putih, 1 buah cabai merah, cabai rawit, garam, minyak wijen, kecap asin, dan merica. Bersihkan jahe dari kulitnya, kemudian potong tipis. Rajang 2 siung bawang putih, garami ikan nilanya, dan tambahkan kecap asin. Lalu taburi irisan jahe dan bawang putih. Kemudian beri 3-4 sendok minyak wijen di atasnya. Kukus ikan sekitar 5 hingga 10 menit saja. Karena jika terlalu lama, tekstur daging ikan justru akan rusak nih. Selanjutnya potong-potong bawang daun, cabai merah, dan daun ketumbar. Tambahkan ke dalam panci kukusan ya. Tunggu beberapa saat hingga matang sempurna. Jadi deh, tim ikan nila ala Raga Manfaat. Nikmat. Anak-anak pasti suka. Sahabat suka makan daging ayam? Pastinya dong, karena daging ayam termasuk produk hewani populer yang digemari semua kalangan. Harganya cukup terjangkau dan diolahnya pun relatif mudah. Sayangnya, kita kadang ragu mengonsumsi ayam karena faktor kesehatannya. Soalnya banyak orang yang tak bertanggung jawab menjual ayam berbahan kimia atau ayam awetan. Terus gimana dong ya? Tenang sahabat, sekarang ada yang namanya ayam organik loh. Tak beda dengan nila organik, ayam organik pakannya juga bebas bahan kimia. Hasilnya tentu beda dengan ayam biasa. Gak percaya? Yuk kita buktikan. Ketika direbus, pada ayam biasa nampak buih lemak yang cukup banyak. Warna air rebusan pun cenderung keruh akibat kandungan kimianya. Berbeda dengan rebusan ayam organik, buih lemak yang muncul cenderung sedikit dan air rebusannya pun lebih jernih. Soal tekstur dan rasa ayamnya, kita tanya saja langsung pada ahlinya ya sahabat. Yang organik terus baunya nggak bau amis. Nah, terus kalau dipegang teksturnya itu padat. Kalau belum dicoba sepertinya nggak komplit ya sahabat. Gimana kalau ayam biasa dan ayam organiknya sama-sama kita olah? Menunya sederhana saja, yaitu ayam tim mashed potato dengan selada. Mudah kan? Sebentar saja beres. Rasa ayam organik dibanding ayam biasa lebih kenyal. Cita rasa gurih daging juga lebih terasa. Enak banget deh sahabat. Ya sahabat, setelah direbus makin kelihatan nih bedanya antara ayam organik dengan ayam yang biasa. Ayam organik ternyata punya serat yang lebih lembut dibandingkan dengan ayam biasa. Selain itu, karena kandungan airnya juga lebih sedikit, jadi tekstur dagingnya lebih kenyal dan lebih empuk. Selain itu juga dia kadar kolesterolnya lebih rendah karena kandungan lemaknya lebih sedikit. Tak sekedar rasanya yang nikmat, ayam organik juga mengandung fosfor dan kalsium yang cukup tinggi, baik untuk pertumbuhan tulang anak. Jadi, buat para orang tua yang memiliki anak di masa pertumbuhan, memenuhi kebutuhan fosfor dan kalium anak penting banget loh. Bisa dengan cara mengonsumsi susu atau membuat menu berbahan ayam organik ala Raga Manfaat. Bahan yang diperlukan adalah ayam organik, brokoli, paprika, bawang putih, bawang bombay, merica, minyak zaitun, wortel, serta saus tiram. Yuk kita mulai memasak. Siapkan 2 siung bawang putih dan iris halus, lalu potong kecil bawang bombaynya. Potong dadu 1 buah paprika merah dan kuning, kemudian sisihkan di wadah. Selanjutnya potong wortel dan brokoli dan panaskan minyak zaitun di atas wajan. Masukkan bawang putih dan bawang bombay sampai harum, lalu tambahkan paprikanya. Aduk-aduk hingga rata, kemudian masukkan potongan dada ayam organiknya. Tubuhkan merica sesuai selera ya. Untuk menambah cita rasa, beri saus tiram secukupnya. Dan terakhir, masukkan wortel dan brokolinya. Tumis ayam brokoli yang bermanfaat untuk pertumbuhan tulang anak siap disajikan. Selamat mencoba ya sahabat.
Aneka sayuran organik sekarang sudah tak aneh lagi. Tapi untuk yang satu ini belum banyak yang tahu loh sahabat. Soalnya di Indonesia masih jarang yang membudidayakannya. Namanya kale. Kale adalah sayuran populer di Eropa, Amerika, dan Jepang. Kale kaya zat besi, vitamin, mineral, serta fitonutrien yang mampu menangkal berbagai penyakit. Kale adalah salah satu sayuran yang paling baik untuk proses detoksifikasi tubuh. Seratnya tinggi dan mengandung sulfur hingga mempermudah tubuh menghilangkan racun. Kale baru bisa dijumpai di tempat tertentu saja. Harganya berkisar dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per bungkusnya. Nah, kali ini Ragam Manfaat akan membuat racikan untuk kesehatan mata dengan menggunakan bahan utama sayur kale. Sahabat, mata atau indera penglihatan perlu dijaga ya, apalagi buat mereka aktif bekerja di luar ruangan atau bagi mereka yang sering menggunakan komputer. Gangguan mata merah, kering, dan gatal kerap kali mengganggu ya sahabat. Tenang, Ragam Manfaat punya solusinya dengan kale. Kale kaya juga akan vitamin A. 100 gram daun kale segar menyediakan 51% kebutuhan vitamin A untuk tubuh kita perharinya. Vitamin A berperan dalam menjaga kesehatan selaput lendir, kulit, dan indera penglihatan kita. Zat zeaksantin pada kale secara selektif diserap mata berperan sebagai antioksidan yang melindungi mata kita. Bahan yang diperlukan adalah kale, tomat, stroberi, pisang, dan air secukupnya ya. Siapkan sayur kale, potong kecil, dan belah tomat jadi 2, potong dadu. Masukkan kale, pisang, tomat, dan 3 buah stroberi ke dalam blender. Beri air, blender hingga halus. Racikan kale untuk kesehatan mata ala Ragam Manfaat, tinggal dinikmati. Sahabat, jika ingin memperoleh bahan makanan organik berkualitas sebenarnya nggak sulit kok. Karena sekarang sudah banyak yang menjajakannya. Salah satunya ada di Toko Organik Bandung. Pokoknya lengkap deh. Mulai dari bumbu dapur, bahan tepung, cemilan, hingga kosmetik. Semuanya organik. Kenapa manusia sekarang harus mengkonsumsi makanan organik? Karena manusia secara sistem tubuh tidak berevolusi, tapi makanan itu berevolusi dalam arti sudah melewati proses kimiawi, penambahan pupuk yang kimia dan lain sebagainya. Sedangkan tubuh manusia dari nenek moyang sampai yang sekarang belum mengalami proses revolusi. Jadi kita masih membutuhkan yang natural. Tak hanya menjual bahan mentah, Toko Organik juga menyediakan berbagai menu yang dapat disantap langsung baik makanan maupun minuman. Contohnya ada veggie Vietnam roll yang dibuat dari bihun organik serta sayuran organik. Juga smoothies bowl yang segar. Buat pecinta kuliner sehat, ada baiknya segera merapat ya sahabat. Hai sahabat, tinggal di tanah air yang subur makmur seperti Indonesia sudah selayaknya membuat kita bersyukur. Indonesia kaya dengan sumber alam dan yang nampak biasa-biasa saja kadang justru berkhasiat luar biasa. Manis, enak banget. Manis, enak. Salah satunya buah kecil yang sering terlihat di areal persawahan atau perkebunan ini. Anak-anak yang tinggal di desa pasti tahu nama buahnya. Ayo tebak, buah apa ya sahabat? Ya sahabat, saat melihat buah mungil yang satu ini mungkin Anda akan terbawa nostalgia masa kecil saat bermain di sawah ataupun di kebun. Ya, buah ciplukan memang banyak digemari oleh anak-anak karena rasanya yang manis. Nah, ternyata tak hanya itu, senyawa flavonoid yang dikandungnya juga baik bagi penderita diabetes. Yuk kita kupas khasiatnya lebih dalam, hanya di Ragam Manfaat. Yuk, petik lagi yuk. Mana yang udah matang? Ini ya? Petik ya? Sahabat, ciplukan yang bernama latin Physalis angulata adalah jenis tanaman liar, bentuknya berupa tanaman semak atau perdu. Sayangnya, tanaman yang memiliki khasiat obat ini kerap kali dianggap sebagai tanaman pengganggu oleh petani. Jadinya banyak yang ditebang deh, ciplukan pun terancam punah loh. Untungnya, kini banyak yang memahami akan pentingnya manfaat buah ciplukan. Ciplukan lalu dibudidayakan. Gak heran kalau sekarang ciplukan sampai dijual di supermarket besar loh sahabat. Harganya bahkan hingga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Nah, di supermarket si mungil ciplukan namanya keren nih, tomatilo.
Terus manfaatnya apa dong? Banyak banget. Di antaranya sebagai obat jantung, asma, menurunkan demam, menurunkan darah tinggi, stroke, dan banyak lagi yang lainnya. Sahabat, beban pikiran dan pekerjaan manusia modern pastinya membuat tingkat stres semakin tinggi. Tekanan darah pun meningkat, menyebabkan bagian tengkuk hingga kepala terasa kaku dan nyeri. Jika dibiarkan, pastinya mengganggu dong sahabat. Makanya, simak racikan olahraga manfaat berikut yang menggunakan ciplukan, semangka, pisang, dan jeruk nipis. Membuatnya mudah. Masukkan sekitar 200 gram buah ciplukan ke dalam blender, tambahkan potongan buah pisang dan semangka. Blender deh. Tuang di gelas, beri perasan jeruk nipis biar segar. Ramuan penurun tekanan darah olahraga manfaat siap dinikmati. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam dengan teratur ya sahabat. Dijamin tekanan darah yang tinggi akan berangsur-angsur turun secara alami. Sahabat, buah kecil selanjutnya yang berkhasiat obat adalah arbei. Bentuk arbei memang tak beda jauh dengan stroberi. Hanya saja arbei berukuran lebih kecil dan bertekstur lebih kasar. Rasanya kombinasi manis dan asam. Eits, jangan menganggap remeh ukurannya yang mungil ya sahabat. Kecil-kecil begini, buah arbei punya segudang manfaat bagi kesehatan Anda loh. Di antaranya mengobati sariawan, mah, tifus, sampai kanker. Sahabat, manfaat lain dari arbei yang penting diketahui adalah untuk kecantikan kulit. Terutama kulit kusam, kering, dan berjerawat. Bikin gak pede deh pokoknya. Alhasil kita pun menjadi minder dan malas bergaul. Tenang sahabat, bagi yang mengalami masalah dengan kesehatan kulit, manfaatkan saja buah arbei ya. Kita racik bersama minyak zaitun dan madu. Siapkan 6 hingga 7 buah arbei, tumbuk hingga hancur. Letakkan pada wadah, kemudian masukkan 2 sendok minyak zaitun dan madu secukupnya. Masker kecantikan olahraga manfaat siap diaplikasikan. Vitamin C pada arbei ampuh untuk menutrisi kulit wajah. Kandungan antioksidannya sangat efektif melindungi kulit dari radikal bebas serta radiasi ultraviolet. Sahabat, gunakanlah maskernya secara teratur ya, agar hasilnya maksimal. Wajah segar bercahaya pasti jadi kenyataan. Sahabat, setiap bulan Ramadan atau puasa, buah kolang-kaling pasti banyak yang menjualnya ya. Nah sahabat, ternyata proses mengolah kolang-kaling tak sederhana kelihatannya loh. Kolang-kaling berasal dari pohon buah aren yang tumbuh cukup tinggi. Memetiknya perlu keahlian khusus, jangan sampai terkena getah buahnya ya sahabat, karena menyebabkan gatal pada kulit. Buah aren juga tak bisa dikonsumsi langsung karena bisa menyebabkan keracunan. Makanya diolah dulu deh jadi kolang-kaling. Buah aren yang telah dipetik lalu direbus hingga 2 jam lamanya agar getahnya hilang dan kulit buahnya menjadi lunak. Buah aren yang telah direbus kemudian disisihkan ke dalam wadah. Bagian yang berwarna putih lalu diambil untuk digeprek menjadi lebih pipih. Nah sahabat, proses penggeprekan bertujuan agar kolang-kaling menjadi lebih kenyal dan mudah dikonsumsi. Nah iya, ternyata kolang-kaling juga memiliki sifat yang dingin sehingga dapat meredakan radang lambung bagi Anda penderita MAH. Ingin tahu selengkapnya? Tetap di Raga Manfaat. Saya cobain ya Bu ya. Sahabat, salah satu khasiat dari kolang-kaling adalah mengobati penyakit MAH. Penyakit MAH atau gastritis adalah suatu kondisi terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Penyakit MAH umumnya menyerang tiba-tiba dan berlangsung relatif singkat. Tak jarang juga berlangsung cukup lama dan jadi masalah serius bagi penderitanya. Pemicu penyakit MAH sangatlah beragam, bisa akibat stres atau karena mengonsumsi makanan terlalu pedas. Dampaknya, produksi asam lambung meningkat drastis, perut akan terasa nyeri dan juga kembung. Untuk mengobati penyakit MAH, tidak harus menggunakan obat-obat kimia modern. Pengobatan tradisional dari alam pun dapat menjadi solusi praktis, contohnya dengan kolang-kaling.
Membuatnya diawali dengan memanaskan air hingga mendidih, lalu masukkan 1 mangkok kolang-kaling ke dalam air rebusan. Aduk-aduk, tambahkan 2 lembar daun salam untuk menambah aroma. Beri gula jawa yang sudah dihaluskan, aduk, kemudian tuang ke dalam gelas. Sahabat, perpaduan kolang-kaling dan daun salam sangat cocok untuk penyembuhan luka dan radang pada dinding lambung. Sensasi dingin dan segar saat mengonsumsi kolang-kaling ampuh meringankan gejala MAH. Nyeri dan rasa panas pada perut saat MAH kambuh pastinya akan berkurang. Bagaimana? Informasi ragam manfaat kali ini tentunya sangat berguna dong ya. Mudah, murah, dan alami ala ragam manfaat.